Lalu kemudian laisa minna, laisa minni. Kalau sudah laisa minna atau laisa minni, halal darahnya, boleh dibunuh. Dan membunuh mereka adalah perintah Al-Quran. Sehingga berpahalalah kita ini membunuh sesama muslim yang berbeda pandangan dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Mudah-mudahan Anda sehat, bahagia, dan mohon maaf lahir batin setelah Lebaran karena tidak bisa satu persatu yang harus saya temui dengan Anda gitu. Karena ada banyak hal lain yang harus diselesaikan tentu. Kemudian kita ketemu lagi pada mata kuliah ini. Beberapa waktu yang lalu sudah kita coba bahas tentang manusia dan kebutuhan agama, kemudian juga tantangan yang dihadapi oleh agama ya. Satu sisi agama ini menjadi sesuatu yang sangat urgen, penting bagi manusia, tetapi juga sisi lain agama mengalami beban yang cukup berat gitu, karena menjadi tumpuan harapan kita. Dan kalau kemudian agama tidak bisa menyelesaikan masalah, pada akhirnya kemudian nanti ada juga yang ya balik kanan bubar jalan, tidak lagi percaya kepada persoalan agama. Sekarang coba kita lanjutkan bagaimana pendekatan dalam memahami agama ya. Ada banyak pendekatan dalam memahami agama ini, dan pendekatan-pendekatan yang kita lakukan ini tentu akan berimplikasi pada persoalan perilaku kita. Begitu. Baik, ada beberapa pendekatan dalam memahami agama. Ya. Paling tidak ini. Ada pendekatan teologis normatif, ada pendekatan antropologis, ada pendekatan sosiologis, pendekatan filosofis, historis, kebudayaan, dan psikologi. Coba nanti kita bedah satu-satu ya. Karena nanti masing-masing juga akan berimplikasi berbeda, tadi saya sampaikan itu. Yang pertama, tentang pendekatan teologis normatif. Ya. Core-nya di sini. Pendekatan ini lebih menitik beratkan pada kerangka ilmu ketuhanan yang bertolak dari satu keyakinan bahwa wujud empirik dari satu keagamaan dianggap sebagai yang paling benar dibandingkan dengan yang lain. Jadi pendekatan teologis normatif ini sangat rigid, sangat riskan, apalagi kalau kemudian kita sekarang memasuki sesuatu yang sifatnya pluralistik gitu, pluralisme yang kadang sulit terbantahkan. Pada pendekatan ini kita menganggap bahwa apa yang kita pahami adalah paling benar, yang lain salah. Ya, coba kita lihat di sini. Nah, pendekatan ini tidak bisa menyelesaikan persoalan pluralitas agama sekarang ini, karena cara berpikirnya memandang bahwa ajaran yang berasal dari Tuhan itu tidak perlu dipertanyakan lagi. Dan ini paling benar. Tidak ada interpretasi kita di situ. Ya. Sehingga tadi saya menyampaikan orang-orang yang menggunakan agama dengan pendekatan ini sangat rigid, kaku, eksklusif, fanatis, individualistis, partikularistik. Artinya apa? Ketika kita melakukan pendekatan tadi itu dengan dogmatik ya, ketuhanan kita, ya kita menganggap bahwa kitalah yang paling benar, yang lain salah. Jangankan dengan antar agama, sesama agama pun yang pendekatan normatif dogmatik ini akan mengatakan interpretasinya lah yang paling benar gitu, yang lain salah. Kita tidak bisa berdampingan, hidup berdampingan yang padahal itu wilayah interpretasi gitu.
Ya, kalau kemudian dia berbeda dengan kita, lalu kemudian laisa minna, laisa minni. Kalau sudah laisa minna atau laisa minni, halal darahnya, boleh dibunuh. Dan membunuh mereka adalah perintah Al-Quran. Sehingga berpahalalah kita ini membunuh sesama muslim yang berbeda pandangan dengan kita. Ini yang kemudian eksklusif, tidak inklusif. Ya, eksklusif itu ya dia merasa paling benar, yang lain salah, gitu kan? Interpretasi dia lah yang paling benar gitu. Fanatis terhadap pandangannya, padahal boleh jadi pada ajaran lain juga ada kebenaran kan? Ada sesuatu hal yang benar gitu. Ya, ini saya kira pendekatan yang pertama ya. Pendekatan normatif, dogmatik. Ya, kemudian ya, ini yang tadi saya menyampaikan sampai pada kesimpulan agama dilihat sebagai sesuatu yang benar, yang mutlak dari Tuhan, sehingga kemudian kita tidak boleh ngotak-atik di situ, kita tidak boleh berimprovisasi di situ. Ya, padahal dalam Quran itu banyak ayat-ayat yang sifatnya zon, mustarok. Ya, ayat-ayat yang qat'i itu kan sedikit sekali gitu kan. Bahkan yang qat'i aja pada Menteri Agama Munawir Sajali dulu itu juga boleh kita masuk melakukan interpretasi di situ, karena misalnya ada beberapa hal yang tidak sesuai, tidak relevan dengan kondisi negara tertentu gitu, misalnya tentang waris misalnya. Ya, itu kan ada kompilasi yang mencoba reaktualisasi pemikiran Pak Menteri yang itu sejatinya wilayah ayat-ayat qat'i gitu. Jadi artinya yang qat'i aja masih bisa diotak-atik, apalagi yang dzon, yang mustarok gitu kan, yang bukan hukmiyah. Ya, oke. Nanti kalau ada pertanyaan di akhir ya. Kita lanjutkan. Oke, kemudian yang kedua, mohon maaf. Pendekatan antropologis. Pendekatan ini dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Nah, kalau kita melihat agama dengan pendekatan ini, maka tampilan orang yang beragama ketika bersentuhan dengan budaya setempat akan berbeda tampilan orang yang beragama Islam di satu daerah dengan daerah lain. Pasti berbeda. Kupluk yang kita pakai ini, yang Anda pakai itu, atau sarung yang kita pakai itu hanya ada di Indonesia. Iya, ketika Anda haji di sana itu dianggap sesuatu hal yang baru, berbeda. Haji, kenapa nggak pakai topong haji gitu kan? Ketika saya berhaji sudah berlama-lama di sana suruh ganti, tapi kata saya this is Indonesia. Ini Indonesia. Ya pakai sarung dan pakai peci. Tahlilan itu kan, ya mohon maaf, misalnya itu kan hanya kita dapati di Indonesia, tapi di yang lain tidak ada gitu. Nah, tampilan agama yang seperti itu bagi pemeluknya itu kan karena sentuhan budaya dengan daerah tertentu yang mungkin tidak akan didapati di daerah-daerah lain. Apalagi kalau kemudian Anda melihat ngunjung sedekah bumi yang kemudian ada islamisasi di situ, kemudian tahlil bersama misalnya, ya itu tidak akan kita dapati di negara-negara lain. Ya, di tempat yang berbeda walaupun agamanya sama, beragama Islam. Ini pendekatan antropologis, ya. Oke. Ya. Ini. Ada banyak hubungan-hubungan relasi antara agama dengan kondisi ekonomi, agama dengan kondisi politik, agama dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi masyarakat. Mohon maaf, ada kritik yang disampaikan oleh Prof. Amin Rais gitu misalnya, ketika mengutip temuan dari World Bank. Ya. Ketika disebut 45 negara yang rajin, yang disiplin, Indonesia tidak masuk di situ. Dari 45 negara yang diteliti itu. Ini kan relasi hubungan antara agama dengan etos kerja. Ya, padahal dari sisi teoritik agama mengajarkan kita untuk disiplin, bekerja keras. Ketika Anda selesai ibadah itu fantasyiru
fil ard. Jangan diam aja di masjid berdoa kepada Allah supaya rezekinya turun. Selesai sholat segera bergegas balik lagi ke tempat masing-masing untuk melakukan aktivitas mencari rezeki. Ya, tapi realitasnya begitu. Ajaran Islam mana sih yang tidak mengajarkan disiplin? Sholat berjamaah itu mengajarkan kita disiplin. Nggak boleh makmum mendahului imam. Batal jamaahnya. Puasa kemarin yang kita lakukan mengajarkan disiplin nggak? Oh, disiplin banget itu. Anda nggak berani kalau belum kentong maghrib kan? Beduk maghrib itu untuk buka, Anda belum berani. Imsak, Anda langsung berhenti kan? Yang lagi ngerokok juga langsung dipateni kan? Rokoknya gitu. Bukan orangnya. Ya, itu kan mengajarkan disiplin. Banyak hal saya kira. Tapi kenapa penelitian yang dilakukan oleh World Bank mengindikasikan dari 45 negara yang diteliti kita nggak masuk. Negara yang masuk negara disiplin. Tapi ketika judulnya dibalik, negara yang malas, dari 45 negara kita nomor 3. Nah ini kan persoalan kan? Ya, yang sering saya sampaikan. Political and Economic Risk Consultancy Hong Kong masih menempatkan kita menjadi negara yang terkorup di Asia. Masyarakat Transparansi Internasional juga masih menempatkan kita negara yang 10 besar terkorup di muka bumi ini. Ya, luar biasa. Bagaimana relasi antara agama dengan kondisi ekonomi, agama dengan kondisi politik, kan? Agama dengan etos kerja dan perkembangan ekonomi masyarakat lainnya. Nah, ini artinya dari sisi antropologis, ya ini menjadi persoalan juga ketika kemudian ajaran agama dikaitkan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di realitas sosial kita. Ya, nah, kita kaget mayoritas beragama Islam tapi menjadi negara yang terkorup di Asia. Lalu kemudian Prof. Harun menyampaikan, ya Islam kita terjebak pada Islam yang formalistik, Islam yang tidak substantif, Islam yang tidak mementingkan isi. Ya, kita selalu terjebak pada persoalan kulit, casing, daripada isi. Ya, daripada apa namanya? Ya, isinya. Ya, Islam yang formalistik, bukan Islam yang substantif gitu. Ya, dulu ada istilah Islam KTP gitu. Nanti yang banyak di surga KTP-nya.